Ini dia smartphone terkuat dari Poco series. Mari kita sambut Poco F3. Nah, ini dia Poco F3. Apakah di tahun 2022 ini Poco F3 masih worth it? Jelas, ini masih sangat-sangat worth it. Karena dari series Poco sampai video ini dibuat, Poco F3 adalah smartphone terkuatnya atau flagshipnya dari Poco series, teman-teman. Sebelumnya di sini saya sudah buat voting di tab komunitas YouTube ya. Dari 3.700 orang ternyata memilih Poco X3 Pro sekitar 64% di harga 3-4 jutaan. Dan itu memang yang paling worth it kalau menurut saya di rentan harga tersebut dengan spesifikasinya yang luar biasa, teman-teman. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini Poco X3 GT dan juga Poco F3 itu sama-sama 13%. Dan ya, kenapa di sini saya memilih Poco F3? Yang pertama, saya melihat dari SoC dan juga GPU, teman-teman. Karena Poco F3 ini sudah menggunakan Snapdragon 870 dan juga GPU Adreno 650, lebih tinggi di atas Poco X3 Pro ya. Nah, di samping performanya yang luar biasa, Poco F3 ini juga memiliki desain yang memang kelas flagship ya. Dilihat dari layar sudah menggunakan Super AMOLED yang support sampai 120 Hz. Kemudian di bagian back belakang ini sudah menggunakan glass atau kaca, teman-teman, Gorilla Glass ya. Dan kemudian untuk kamera, meskipun di sini triple kamera, ini luar biasa, teman-teman. Apalagi dipadukan dengan SoC Snapdragon, apalagi kelas flagship 870, ini luar biasa. Nanti kita bahas bagian kamera di belakang. Selanjutnya, Bang, itu nggak ada jack audionya. Nggak apa-apa, teman-teman. Kita bisa memanfaatkan converter. Dengan menggunakan converter ini juga dipadukan dengan headset gaming, itu suaranya udah mantep banget. Seperti ya headset yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya, dari Teyoya ini udah mantep, keren banget ya. Open mic bisa. Di sini juga saya sudah tes, ternyata bisa juga, teman-teman, open mic ya untuk di Poco F3 ini. Jadi nggak masalah kalau masalah untuk headset, apalagi sekarang ini sudah zamannya TWS. Banyak banget TWS yang super keren, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk di bagian MIUI di sini masih menggunakan versi 12.5.8 dan ini adalah versi terakhir ya, enhanced untuk Poco F3. Jadi masih belum ada update untuk ke MIUI 13 yang di versi Indonesianya. Tetapi kalau misalkan di versi global, EEA dan juga versi Cinanya itu sudah masuk di MIUI 13 Android 12. Nah, di sini kita tinggal nunggu saja untuk di Indonesia Poco F3 update ke MIUI 13 dan Android 12, teman-teman. Bang, kenapa nggak coba Mi Pilot untuk Poco F3, kan sudah ada. Nah, di sini saya melihat dari pengalaman sebelumnya di Poco X3 Pro dan juga Redmi Note 10 Pro, kalau misalkan kita coba pindah ke MIUI global dulu atau mencoba Mi Pilot, itu banyak sekali bug. Lebih baik nanti kita coba langsung saja ke versi stabilnya. Jadi di sini kita tunggu saja, teman-teman, untuk versi Indonesianya. Nah ya, ini masih di versi 12.5.8. Kalau global, Cina dan juga EA itu sudah ada atau sudah di stabil MIUI 13-nya, teman-teman. Jadi kita untuk Indonesia tinggal menunggu saja ya. Nanti setelah ya, sekarang ini sudah bergulir ya untuk Poco X3 Pro MIUI 13. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk Poco F3 ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat ya. Di sini saya sudah uji tes ya, Antutu tes. Kita coba lihat berapa skornya. Oke, kita coba lihat. Nah, dia mendapatkan skor di 678.000 ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sini ya, lebih spesifik. Nah, di sini kita kalau misalkan lihat untuk di bagian CPU ya, ini wow, udah cukup kenceng kalau misalnya, apalagi di sini kita coba lihat di bagian GPU-nya, teman-teman. Dia skornya 238.000 dan rata-rata di sini ya tuh di atas ya 60-an ribu lah ya. Ini udah keren banget, teman-teman, apalagi buat gaming ya. Si Poco F3 ini memang jelas-jelas mantap banget buat gaming. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini di bagian UX-nya. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan ya, ini masih di Android 11 ya, tetapi dia skornya sudah di 145 ribuan. Ya, kalau menurut saya udah oke banget.
mantap lah pokoknya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat Geekbench 5 dan di sini saya sudah uji tes. Kita mendapatkan untuk single core-nya di 964 dan untuk multi core-nya di sini di 3285. Wah, ini udah keren ya, udah mantep banget. Kemudian di sini kita coba lihat ya. Poco F3 mengalahkan Poco F2 Pro dan juga Xiaomi Mi 10T 5G. Kita di atas ya, kita di 964 untuk single core. Mantap ini teman-teman. Kemudian di sini untuk di bagian multi core-nya kita juga di posisi paling atas atau lebih tinggi dibanding Poco F2 Pro dan juga Xiaomi Mi 10T 5G. Jelas ya teman-teman ya, Snapdragon 870. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian OpenCL-nya. Dia mendapatkan skor di 3592. Ini OpenCL. Kemudian yang ini juga sama, kita di atas teman-teman, di bawahnya ada Mi 10T Pro 5G 3177. Kemudian kita coba lihat di sini untuk Vulkan score. Kita mendapatkan 3557. Kemudian untuk di sini juga sama, kita lebih tinggi dibanding Xiaomi Poco F2 Pro, teman-teman. Jauh ya. Mantap ini teman-teman ya. Keren. Selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian GPU Max Benchmark. Kita langsung saja lihat skornya di sini teman-teman. Nah, di sini anehnya untuk skor GPU Max Benchmark dia di bawah Poco X3 Pro saya. Poco X3 Pro saya itu sudah di 1.800.000-an. Tetapi kenapa di sini untuk Poco F3 dia mendapatkan 1.596.000? Saya juga nggak tahu nih. Mungkin ini karena varian yang saya pegang saat ini adalah 6GB ya, untuk RAM internalnya 128GB. Tapi ya untuk skor ini sih sebetulnya nggak terlalu gimana ya, karena semua game bisa dilibas dengan mantap oleh si Poco F3 ini. Oke, nah selanjutnya di sini yuk kita coba lihat dari CPU throttling bagaimana hasilnya. Ya, ini dia hasil dari tes CPU throttling selama 5 menit. Kalau misalkan kita lihat dari grafik, dia masih naik turun, cuman masih aman teman-teman. Nggak ada yang merah yaitu kuning. Rata-rata di sini di 216 kIPS dan maksimumnya di 241 dan minimumnya di 188. Jadi kalau menurut saya ini masih cukup aman lah, masih cukup kencang teman-teman, atau throttlingnya minim. Cuman terkadang kalau memang suhunya panas ketika kita bermain game, pasti dia akan muncul throttling. Makanya harus stabil dengan fan ya, atau kipas seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman untuk hasil throttling di Poco F3 saya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat bagaimana kalau misalkan kita coba tes gaming. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di Genshin Impact dan di sini kedeteksi di 41 sampai 43 fps. Ya, di sini saya menggunakan settingan grafis di rata kanan teman-teman, atau di paling tinggi ya, seperti ini. Nah, di sini saya tanpa menghapus atau mematikan Joyose, dia terdeteksi 60 fps di setting ya, seperti itu. Kalau misalkan kita di sini coba turunkan ke menengah atau semula, kemudian kita coba ubah menjadi 60 fps, dia di gameplay bisa di ya 44 52 fps seperti ini, 53 fps, dan ini sudah lancar banget teman-teman ya. Kita coba lihat di sini, paling dia drop ke 30-an fps, tapi udah cukup lah, mantap lah seperti itu teman-teman, nggak masalah. Wow, 45 ya. Waduh, ya seperti ini teman-teman untuk performa gaming di Poco F3. RAM 6GB loh ini teman-teman. Tapi ya kalau menurut saya udah mantap lah, dia bisa sampai di 50-an fps, 53 fps. Di sini saya tanpa menggunakan ataupun tanpa menghapus Joyose ya. Tetapi ada yang menarik nih teman-teman, di GPU-nya atau di game boosternya atau GPU settingnya. Nanti kita bahas di video terpisah ya. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini sudah di yang terbaru ya. Oke. Ini di MIUI 12.5.8 defaultnya bawaannya sudah di atau sudah ke versi terbaru seperti ini.
untuk game turbonya di Poco F3 teman-teman. Nanti kita bahas di video terpisah ya terkait game turbo ataupun security di Poco F3 ini. Oke, itu ya, ini untuk di Genshin Impact. Kita coba di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke di Apex Legends. Dia terdeteksi stabil di 60 fps, 58 fps teman-teman. Tuh lihat ya. Oke, di sini saya menggunakan settingan rata kanan ya, tampilannya Extreme HD dan juga sangat tinggi. Wow, Poco F3 nih teman-teman. Ini kalau menurut saya udah mantap lah pokoknya teman-teman, nggak usah ditanyakan lagi untuk performa gaming ya. Tinggal tambah aksesoris udah mantep banget ini. Cuman sayangnya nggak ada trigger aja di sini ya teman-teman. Kalau misalkan ada trigger sih itu jadi Poco F3 GT. Mantap. Udahlah, ini nggak ada lawan di rentan harganya teman-teman ya. Seperti itu, RAM 6 GB nggak masalah. Ini oke banget. Kalau ada budget lebih ya pakai yang RAM 8 GB yang internalnya udah 256. Tapi ya saya pribadi sih ini juga udah cukup teman-teman ya. Seperti itu. Oke, nembak stabil dan lainnya stabil. Kita loncat. Oke. Mantap ya. Sip. Aman lah teman-teman. Tuh, Apex Legends atau kita mau mode gini juga aman. Gyroscope aman ya. Sip. Shotgun. Mantap nih. Keren. Oke, itu teman-teman ya di sini untuk Apex Legends. Next di sini saya akan coba tes gaming baru juga. Kalau misalkan game PUBG Mobile dan juga PUBG New State ini sudah oke banget rata kanan. Mungkin nanti saya akan coba tes di saat pembahasan security ataupun game turbo di Poco F3 ini teman-teman ya. Oke, yuk kita langsung aja next ke game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke di game Battlefield. Oke, nah ini ya, kalau biasa saya sih main di PC atau di laptop ya, jadi enak banget. Tapi kalau di mobile agak susah teman-teman main game ini ya. Karena kenapa? Kita masih nggak bisa mainin gyroscope gitu. Kalau kita nembak-nembak agak susah juga teman-teman. Contoh nih ya, kita coba, ini ada bidikan. Kita mau nembak agak susah nih. Nah, tuh kan nggak kena-kena tuh. Kalau pakai gyroscope tuh enak banget teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya di sini untuk efek tembakannya ini keren banget ya. Tuh lihat, efek tembakannya. Efek tembakannya mantap teman-teman. Ini kita bisa pakai ini anti tank ya, rocket launcher. Dor, nggak kena Ya elah mah, dia juga susah teman-teman. Oke, mantap ya. Ada yang kena nggak tuh? Wah, mati dua teman-teman. Kena ya. Kena lagi. Oke, mantap ya. Susah sumpah ini main gini ya. Nggak ada gyroscope. Ayo. Oke, itu dia teman-teman ya, tes gaming terakhir untuk Battlefield di Poco F3 ini. Kalau menurut saya udah mantep banget. Semua game bisa rata kanan teman-teman. Ini mantep banget. Oke, itu ya untuk tes gaming. Mungkin sudah ada gambaran, sudah cukup bagaimana monsternya si Poco F3 ini teman-teman, atau smartphone Poco series terkuatnya ini teman-teman ya. Sip. Oke, selanjutnya di sini kita bahas di bagian kamera ya.
Nah, untuk ke bagian kamera, teman-teman bisa lihat di sini ini bukan 4 kamera ya. Tetapi nah yang ini nih, yang hitam ini adalah mic. Jadi untuk Poco F3 itu ada 3 mic karena ada fitur zoom audio, teman-teman. Ini keren banget, ada zoom audio. Kemudian untuk di bagian kamera utama ini 48 megapiksel, untuk di bagian kamera makronya dia autofocus di 5 megapiksel. Ini keren banget dan hampir mirip seperti si Redmi Note 10 Pro ya. Ini juga sama 5 megapiksel autofocus, keren, bisa jadi mikroskop teman-teman. Kamera makronya keren. Untuk wide-nya pun juga udah keren banget. Nah, berikut teman-teman hasil foto-foto ataupun sampel videonya. Teman-teman bisa simak ya. Dan bagaimana penilaian teman-teman terkait kamera dari Poco F3 ini. Selamat menyaksikan. Ya oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera bokeh ya, atau kamera depan ini dengan mode bokeh. Cuma sayangnya memang ini di Poco F3 juga sama seperti di Poco X3 Pro. Jadi dia hanya support 720p untuk fitur mode bokeh ini. Tapi kalau menurut saya udah oke banget teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya, bokehnya itu natural. Nah, tapi di sini ada catatan, kalau misalkan teman-teman menggunakan mode bokeh seperti ini, disarankan jangan terlalu maksimal. Ya, 70% lah ya kadar bokehnya. Kalau misalkan terlalu tinggi ini kelihatan banget apa ya, ada kayak gimana gitu, pokoknya kurang bagus lah. Jadi minimal teman-teman di sini bisa gunakan, atau maksimal efeknya ini bisa digunakan di 70% untuk mode bokehnya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba jalan, apakah udah stabil? Kita coba lihat di sini ya. Kita coba jalan sedikit. Oke, kalau menurut saya udah cukup stabil ya teman-teman sini untuk mode bokeh di kamera depan di Poco F3. Jadi gimana menurut teman-teman? Oke guys, di sini saya coba tes kamera depan dari Poco F3 dan tampilannya seperti ini ya. Ini sudah di MIUI terbaru, MIUI 12.5.8, dan kita tinggal menunggu nanti untuk MIUI 13 dan Android 12 di Poco F3. Jadi menurut teman-teman gimana untuk hasilnya? Ini saya sambil jalan biasa ya. Ini resolusi 1080p 30 fps. Kalau menurut saya sudah oke lah, sudah cukup bagus ya. Dan di sini untuk suara dari mic bawaannya bagaimana? Apakah jelas atau tidak? Oke, keren lah kalau menurut saya teman-teman. Udah cukup bagus, sip. Ya oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera utama di 1080p 30 fps. Dan kalau menurut teman-teman bagaimana? Ini kalau menurut saya udah oke banget ya untuk kualitas dari videonya. Ya tentulah ya, Snapdragon 870 di sini sudah mantep banget, terutama lagi kalau Snapdragon di bagian kameranya itu udah bagus banget teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat untuk autofocusnya apakah bagus atau tidak. Kita coba lihat. Oke, untuk autofocusnya dia cepat ya teman-teman. Sip. Oke, untuk autofocusnya cepat ini di resolusi 1080p 30 fps, udah mantep banget untuk Poco F3 teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya coba di resolusi 1080p 60 fps, cuman sayangnya di sini untuk image stabilizer atau gyronya ya ini enggak aktif ya ternyata di resolusi ini teman-teman, di 1080p di 60 fps. Nah, sayang sekali sih sebetulnya. Mudah-mudahan nanti ada update untuk softwarenya biar di resolusi 1080 60 fps ini bisa stabil ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk autofocusnya. Oke.
Sip, cepat teman-teman ya. Sekali lagi. Nah, oke, cepat ya untuk autofokusnya. Cuman kendalanya tadi di sini hanya di bagian oke, mohon maaf teman-teman ya, agak rame sekarang di sana pinggir jalan, dan sekarang saya lagi di rumah makan nih ya, di Saung Omah teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk kualitas video di 1080p 60 fps-nya. Ya oke, teman-teman, di sini saya coba tes di ultra wide 1080p 60 fps. Dan ternyata di sini stabil banget teman-teman ya. Lihat. Aduh, beda seperti halnya tadi di resolusi 1080p 60 fps. Di sini dia benar-benar stabil banget. Dan ini resolusi kameranya itu di 8 megapiksel teman-teman, dan peak fokus ya. Oke, jadi seperti itu kalau menurut saya udah cukup banget. Jadi di Poco F3 di semua sisi kameranya oke banget, apalagi Snapdragon 870 ini terkenal dengan kameranya yang mantap teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini saya coba tes dual video ya. Ini untuk di Poco F3 tampilannya seperti ini, dan menurut saya udah oke banget ya. Oke, dan untuk kamera depan, dan ternyata di sini masih belum stabil ya, nggak ada stabilizernya. Kita coba lihat lagi untuk kamera belakang. Nah, kalau untuk kamera belakang dia udah ada stabilizernya teman-teman. Jadi kalau misalkan jalan juga udah bagus. Nah, kalau model seperti ini kamera depan nggak terlalu terlihat getar ya. Jadi kalau kita misalkan mode vlog seperti ini kalau udah cukup oke lah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mantap ya. Tuh. Kita coba ke sana ya. Sip, mantap ya untuk fitur dual videonya. Ya oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera makro ya, telemakro, karena dia sudah bisa autofokus ya. Nah, ini sama seperti di Redmi Note 10 Pro ya, dia sudah support telemakro, dan di sini bisa di autofokusnya kita manual. Nah, di sini kita coba tes manual teman-teman. Ya, kita coba zoom lagi lebih dekat. Oh, terlalu dekat nih. Bisa sampai di 3 cm. Nah, ini ada makhluk apa nih? Laba-laba ya. Wow, keren, ada angin, agak susah ngambilnya. Oke, kita coba yang lainnya, objek yang lainnya. Di sini kita coba daun ini ya. Coba lihat. Wow, kita coba dengan menggunakan autofokusnya, kita atur semakin dekat lagi. Oke. Nah, ini dia teman-teman, semakin dekat lagi kita coba. Oke. Wah. Bentar, agak susah nih. Nah, dia bisa benar-benar dekat banget teman-teman. Kita coba di celana ya, celana Levi's nih. Tuh lihat tuh, seperti kayak mikroskop teman-teman ya. Dia bisa benar-benar dekat. Nah, ini paling maksimal dia, paling dekat seperti ini jaraknya teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Tuh. Berapa sentimeter ini teman-teman ya? 3 cm ini, deket banget. Wah, mantap ya. Sip ya, untuk kamera telemakronya ini udah bagus banget teman-teman. Sip. Oke, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Yang pertama di sini untuk Poco F3 ini masih menggunakan MIUI 12.5.8 di Indonesia ya. Jadi kita tinggal tunggu saja nanti untuk versi MIUI 13-nya. Tapi saya masih nyaman di MIUI 12.5 Android 11. Kenapa? Karena untuk tema nih teman-teman ya, tema kadang-kadang kalau misalnya update MIUI dan Android-nya itu biasanya ada yang malah jadi nggak support. Salah satu contoh fitur ataupun tema yang saya suka di Poco F3 ini ya, kita bisa menggunakan tema seperti ini, iPhone Max teman-teman ya. Kita coba terapkan dan ini berfungsi semuanya tembus sistem. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini tembus sistem. Ini Poco F3 loh, bukan iPhone ya, Poco F3. Tapi saya senang sih dengan tema ini ya. Kemudian ini juga sama, lihat. Ini tembus sistem. Kalau kita coba masuk ke sini juga dia sudah tembus sistem. Seperti itu teman-teman. Kesini juga dia, enggak, kesini nggak tembus sistem ya. Oh iya, tembus ini. Dia tembus sistem di sini. Seperti itu ya. Ya, ini mirip-mirip seperti yang ada di Redmi Note 10 Pro ya. Untuk di bagian temanya. Bahkan dia kalau masuk ke recent aplikasi ya,
dia itu biasanya ada apa namanya, ada iOS-nya di sini nih. Coba lihat ya. Nah, ada iOS-nya di sini. Aduh, ini keren banget sih kalau menurut saya. Seperti itu ya. Jadi ya ini yang menarik teman-teman. Kalau misalkan seperti dia di Poco X3 Pro ya, di MIUI 13, karena memang mungkin itu launchernya dia menolak ya ada tema-tema seperti ini, jadi nggak bisa teman-teman tuh di Poco X3 Pro itu ya, yang menjadi pertimbangan nih yang ya ingin bertahan dulu di MIUI 12.5. Kalau misalkan ada yang resminya Indonesia, pasti saya akan update teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu kemudian di segi kamera. Nah, kalau di segi kamera udahlah nggak ada komplain, apalagi ada fitur zoom audio, itu keren banget, mantap pokoknya ya. Kamera performa udah jangan ditanyain lagi, ini sudah di HP terkuat ya, HP terkuatnya Poco saat ini, meskipun nanti katanya akan ada Poco F4, itu nggak tahu kapan masuknya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya simpulkan untuk Poco F3 ini masih sangat-sangat worth it ya. Seperti itu di tahun 2022 ini ya. Tapi antara Poco F3 ataupun Poco X3 GT itu kedua HP itu udah kenceng, keren dan mantap banget. Tapi kalau misalkan kenapa saya pilih Poco F3 ya, di samping kenceng, kameranya oke juga, dan desainnya saya suka teman-teman. Ini desainnya saya suka, tipis ya, tipis, elegan, layaknya flagship. Itu dia teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang ingin coba beli Poco F3, dan di sini saya sudah rangkum semuanya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi ini dia teman-teman device saya yang baru ya, yang nemenin si Poco X NFC, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, ada Poco F3 sekarang. Dia menjadi raja sekarang teman-teman. Awalnya ya Poco X3 Pro, sekarang Poco F3 jadi raja nih di smartphone yang saya pegang saat ini teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.